This isn't something you can handle on your own. Berawal dari tragedi penculikan dan penyiksaan brutal oleh kelompok mafia, seorang wanita harus menanggung trauma yang mendalam. Namun, rasa sakit itu justru menjadi titik baliknya untuk bertransformasi menjadi agen elit yang mematikan. Kini, dengan identitas barunya, ia kembali untuk menuntut balas dan menyapu bersih seluruh jaringan mafia setelah suaminya diculik. Selamat datang di film Popular. Kali ini, kita akan menyaksikan sebuah transformasi mengerikan dari seorang korban menjadi mesin pembunuh. Penasaran seberapa brutal aksinya? Mari kita bedah alur ceritanya. Namun sebelum lanjut, dukung channel ini dengan cara subscribe sekarang juga, agar kami makin semangat menyajikan konten berkualitas untuk kalian. Asian Shen, do I have your attention? If you want to see your husband alive, follow my instructions. The uncertainty, the fear. Film ini berfokus pada Lily, seorang wanita yang terjebak dalam kondisi terikat di sebuah kursi dan menjadi korban penyiksaan seorang psikopat di sebuah ruangan yang terisolasi. Dia adalah korban penculikan mafia dan melewati penyiksaan yang entah sudah berapa lama berlangsung. Lily menolak menyerah pada takdir. Dengan sisa kekuatan dan kecerdikannya, ia melawan balik hingga akhirnya berhasil meloloskan diri dari sekapan maut tersebut. Bersama dengan itu, film pun dimulai dan inilah Infiltrate 2026. You can relax, the mission was a success. Thanks to your intel, we now have Nikolai in custody and know the location of Marcel's next deal. 9 tahun berselang, Lily telah bertransformasi menjadi agen pemerintah papan atas. Meski dibayangi trauma masa lalu, ia membuktikan kapasitasnya sebagai agen lapangan terbaik setelah sukses menyamar dan membongkar jaringan kartel narkoba ternama yaitu Lafleur, serta meringkus Nikolai, orang kepercayaan Marcel, pemimpin kartel jaringan narkoba Lafleur. She has field experience, is dedicated, and has been working intel on the Fleur for 4 years. Berkat performa impresifnya, Lily direkomendasikan oleh atasannya, Cindy, untuk bergabung dengan unit elit di bawah komando Mr. White. Ia dipercaya memimpin operasi penyergapan besar guna menumbangkan jaringan kartel narkoba Lafleur pimpinan Marcel. Okay. Di adegan lain, kita diperkenalkan pada Marcel, pemimpin tertinggi jaringan Lafleur yang berhati dingin dan kejam. Ia tak segan melenyapkan siapapun yang merintangi bisnisnya, lalu menggunakan darah mereka sebagai cat untuk mahakarya lukisannya sebagai bentuk intimidasi bagi para musuhnya. Tak hanya itu, Marcel juga memiliki sepasang algojo sadis, Romy dan Juliet. Mereka disatukan oleh sadisme seksual, sebuah penyimpangan hasrat seksual yang hanya bangkit saat menyaksikan penderitaan dan rasa sakit yang luar biasa dari korbannya. Dan itulah alasan mereka sangat sadis saat melakukan tugasnya mengeksekusi para korbannya. You're turning off. Selain Romy dan Juliet, Marcel juga memiliki seorang tangan kanan bernama Guy yang mengelola operasional bisnisnya. Ia adalah bos pengedar cerdik yang memanfaatkan toko perabotan untuk kamuflase menutupi jejak transaksi ilegal yang mereka jalankan. You, wouldn't want a little foreplay before the transaction? Kembali ke kehidupan pribadi Lily, dia disambut oleh suaminya, John, yang telah setia menunggu di rumah. Di selamakan malam, John mengutarakan rencananya untuk pindah rumah. Ia berharap dengan menekan pengeluaran dan mengandalkan penghasilannya, mereka bisa memiliki lebih banyak waktu berkualitas dan mempererat keharmonisan rumah tangga mereka. We can even make do on one salary. We can get out of the city and reduce our expenses.
bukan tanpa alasan. Selama ini pernikahan mereka seolah hampa karena kurangnya waktu bersama. Selain sang istri yang sibuk dengan tugasnya, John sendiri sangat terikat pekerjaan kantor. Itulah sebabnya ia meminta istrinya berhenti bekerja dan pindah ke desa agar penghasilannya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Let me tell you how this plays out. You with the insane hours, the late nights, and me here, waiting. I don't want to wait anymore. Namun Lily tak bisa menerima ajakan John karena misi yang baru saja diterimanya. Apalagi, misi baru ini adalah segalanya, sebuah kesempatan yang sudah lama ia nantikan. Luka lama dari masa penculikannya masih membekas, dan Lily tahu ia tak akan pernah bisa hidup tenang sebelum melenyapkan jaringan yang telah menghancurkan masa lalunya. I need to take a walk. Don't wait up. John! Mendengar penolakan Lily, John hanya bisa terdiam dalam kekecewaan yang mendalam. Tak ingin memaksakan kehendak atau memicu pertengkaran lebih jauh, ia akhirnya memilih beranjak dan meninggalkan Lily sendirian. I get one at the start of the trip. You get one at the end. Lily merenung dalam kesendirian. Rasa bersalah dan ambisi membuatnya dilema. Kegelisahan membuatnya terjaga hingga larut malam, sementara John tak kunjung kembali. Di bawah tekanan batin yang semakin menyesakan, Lily memutuskan untuk meminum obat penenang. Namun, sesaat kemudian, tiba-tiba Hello? ponselnya berdering dari nomor tak dikenal. Suara di seberang sana mengabarkan bahwa John telah diculik. Seketika, kepanikan luar biasa menghantam Lily, membangkitkan memori kelam masa lalunya. Tanpa identitas yang jelas, sang penculik mengancam akan mengeksekusi John jika Lily tidak mematuhi perintahnya. Ia harus sampai di sebuah alamat yang ia kirimkan dalam waktu 10 menit. Tanpa buang waktu, Lily pun langsung ke alamat tersebut. Dalam kepanikan, Lily memacu mobilnya dengan kecepatan tinggi, bahkan mampu mencapai lokasi kurang dari 10 menit. Bahkan, sang penculik pun mengapresiasi kemampuannya. You made it here in record-breaking time. Congratulations, Lily. Setibanya di lokasi, dalam perintahnya, Lily mendapati sebuah paket berisi pakaian dan sepatu yang telah disiapkan oleh sang penculik. Ia dipaksa menyamar sebagai Lotus, seorang penghubung rahasia dalam jaringan Guy yang sosoknya belum pernah dia temui. Tugasnya sangat spesifik dan mematikan, menyusup ke markas Guy dan mengeksekusi tangan kanan Marcel tersebut. Key, as in LaFleur's enforcer. Precisely. Go to the furniture store, knock 4 times. Your task is to gain his trust, and when the moment is right, eliminate him. Awalnya, Lily bersikeras menolak karena pelanggaran berat bagi dirinya yang seorang penegak hukum. Namun, ketika sang penculik menegaskan bahwa nyawa John adalah taruhannya, prinsip Lily runtuh. Terdesak oleh waktu dan cinta, ia terpaksa mengabaikan hukum demi menyelamatkan suaminya. Melalui kode 4 ketukan, Lily akhirnya diizinkan masuk. Setelah melewati pemeriksaan ketat untuk memastikan tidak ada senjata tersembunyi, ia pun dibawa menghadap Guy, namun menyadari waktu yang kian menipis. Lily tak membuang waktu dan langsung terlibat pertarungan sengit melawan para anak buah Guy. Dalam pertarungan yang tidak seimbang itu, Lily nyaris kalah. Namun, kilasan trauma masa lalu yang kembali menghantui justru memicu ledakan emosi dalam dirinya. Ia melawan balik dengan beringas, melancarkan serangan membabi buta yang tak terduga oleh lawan-lawannya. Usai melumpuhkan seluruh anak buah Guy, langkah Lily kini tertuju pada Guy yang sudah terdesak. Ia menuntut segala informasi tentang Marcel dan jaringan LaFleur. Begitu menyadari Guy tidak akan bicara, Lily memutuskan untuk segera mengeksekusi targetnya. Namun rupanya sebelum Guy tewas, dia sudah menelepon bosnya, yaitu Marcel.
beralih ke kediaman mewah Marcel. Selain memimpin jaringan mafia, ia memiliki pengaruh besar di pemerintahan melalui barisan pejabat korup. Begitu mengetahui Guy dieksekusi oleh agen pemerintah, Marcel segera memanggil pimpinan lembaga tersebut untuk menuntut informasi sekaligus pertanggungjawaban. Mr. Chairman. Well, aren't you going to say anything? Menyadari sang pimpinan agen benar-benar tidak tahu menahu mengenai insiden tersebut, Marcel kehilangan kesabaran. Tanpa ragu, ia memutuskan untuk mengeksekusinya di tempat, menunjukkan bahwa ketidaktahuan adalah kesalahan fatal di matanya. Marcel, I have no... Kembali pada Lily yang kini dihantui rasa bersalah dan depresi akibat trauma masa lalu yang bangkit kembali. Belum sempat ia bernapas, sang penculik kembali menelepon dengan perintah baru, mengeksekusi Jimmy Chun, seorang kepala operasi pencucian uang LaFleur. Lily sempat bersikeras menolak, namun suara rintihan John yang mulai disiksa secara fisik di ujung telepon memaksanya untuk kembali tunduk. John, what am I holding right now? Okay, wait. Okay, I'll do it. Di waktu yang sama, Cindy menerima laporan tentang kematian Guy. Meski timnya telah melakukan penyelidikan mendalam, mereka belum berhasil mengidentifikasi pelakunya. Cindy pun segera menghubungi Lily untuk meminta informasi lapangan. Namun, Lily berdalih tidak bisa menjalankan tugas tersebut yang memicu kemarahan Cindy dan mengancam karirnya. Namun kali ini, Lily sudah tidak peduli. Baginya, nyawa John jauh lebih berharga daripada kariernya. You realize you're putting your entire career on the line. Lily tiba di sebuah klub malam yang menjadi tempat favorit Jimmy menghabiskan waktu. Mengetahui kelemahan targetnya yang gemar berganti-ganti wanita, Lily memutuskan untuk menyamar sebagai salah satu wanita penghibur di sana. Ini adalah cara tercepat untuk masuk ke lingkaran terdekat Jimmy tanpa menimbulkan kecurigaan. That's Jimmy. Now find a way to get close. Setelah mengetahui keberadaan target, Lily langsung mendekati Jimmy dan menuangkan minuman untuknya. Namun di saat bersamaan, Marcel pun datang menemui Jimmy dan meminta semua orang pergi. Kehadiran Marcel di klub untuk mencari informasi pada Jimmy soal kematian Guy, namun justru memicu ketegangan hebat. Jimmy yang merasa dituduh mulai bereaksi keras, menciptakan keributan di antara kedua kubu. Di tengah kekacauan itulah, Lily mengambil celah untuk melancarkan aksinya, yang membuat anak buah Jimmy menduga bahwa ia adalah pembunuh bayaran kiriman Marcel, sehingga terjadilah sedikit baku hantam. I knew it was you. Vamos. Usai menyapu bersih anak buah Jimmy, Lily terus memburu sang target yang melarikan diri ke lantai teratas gedung. Di sana, pelarian Jimmy menemui jalan buntu di tepian atap. Terdesak dan tak punya pilihan lain, Jimmy akhirnya menanggalkan topeng pengecutnya. Ia memasang kuda-kuda kokoh dan melepaskan jurus naganya yang legendaris. Dan inilah yang terjadi. Hanya dengan satu tendangan telak, pertahanan jurus naga milik Jimmy runtuh seketika. Ia jatuh tersungkur tak berdaya. Tak ingin menyia-nyiakan waktu, Lily langsung menyergapnya, memaksa Jimmy untuk mengatakan semua informasi yang ia ketahui tentang sindikat LaFleur. Namun, tiba-tiba, Tell me or else. Jimmy pun berhasil melepaskan diri dari cengkraman Lily. Namun sayang, dia harus memilih jalan yang salah dan berakhir sia-sia, meninggalkan jurus naga yang legendaris tanpa pewaris. There are rumors they're going after my organization. Kembali pada Marcel, melihat satu persatu anggota intinya tumbang. Marcel menyimpulkan bahwa ini adalah serangan sistematis untuk meruntuhkan bisnisnya. Kecurigaannya langsung tertuju pada Nikolai, satu-satunya orang yang memegang seluruh rahasia LaFleur. Meskipun Nikolai kini mendekam di safe house milik pemerintah, Marcel tak mau mengambil risiko. Ia segera memerintahkan Romy dan Juliet untuk menyusup dan melenyapkannya demi membungkam saksi kunci tersebut. What do we do about that agent? Did you find Nikolai? We
Sesaat setelah menuntaskan perlawanan sang Raja Naga, Lily kembali dipaksa tunduk pada perintah baru sang penculik. Target berikutnya adalah Nikolai. Takdir seolah menggiringnya ke sebuah persimpangan maut. Disinilah Lily harus menghadapi ujian terberatnya, bertarung nyawa melawan keganasan Rami dan Juliet yang tak hanya sadis, tapi juga memiliki keterikatan yang gila dan mematikan. Mampukah Lily menaklukkan mereka atau menjadi korban kebrutalan gila mereka? Status? All clear. Sesampainya di safe house, bermodalkan pistol mainan anak-anak, Lily langsung menyelinap masuk ke safe house yang dijaga oleh para agen pemerintah. Dengan senyap, Lily berhasil melumpuhkan sang penjaga. Namun sesaat kemudian, para algojok Marcel pun datang dan langsung menyisir lokasi. Lily yang mengintip di jendela, memutuskan langsung menuju tempat Nikolai dikurung untuk diamankan terlebih dahulu. Setelah berhasil menemukan Nikolai, Lily pun langsung mengajaknya pergi dari ruangan tersebut. We need to get you out of here. I don't understand. You will when Marcel's people put a bullet in you. She's Keluar ternyata jauh lebih sulit daripada saat menyelinap masuk. Kini, Lily harus lebih waspada untuk melumpuhkan para algojo bersenjata lengkap yang sedang menyisir gedung. Namun, tepat saat ia nyaris mencapai pintu keluar, tiba-tiba dengan gerakan taktis dan senyap, Lily berhasil melumpuhkan para algojo kiriman Marcel dan menembus ruangan berikutnya. Namun, ruangan itu justru membawanya jauh dari jalan keluar. Di sanalah, Lily akhirnya berhadapan langsung dengan Romy dan Juliet, dan baku tembak pun pecah. Menyadari Lily kehabisan amunisi, ia menantang Lily untuk berduel tangan kosong. Tak ada lagi tempat untuk bersembunyi dan tak ada peluru untuk diandalkan. Lily terpaksa mengerahkan sisa tenaganya untuk menghadapi keganasan Romy dan Juliet dalam pertarungan fisik yang brutal. How about we settle this the old-fashioned way? Pertarungan sengit pecah antara Romeo dan Lily. Lily yang mulai kelelahan akibat berkali-kali menerima bantingan keras dari Romeo. Sementara itu, Juliet menikmati pertarungan tersebut dengan penuh gairah. Tak ingin menikmati kesenangan itu sendirian, Romeo akhirnya membiarkan Juliet mengambil alih. Dengan beringas, Juliet langsung menyerang Lily tanpa ampun. Lily tak berdaya di tangan duo algojo yang brutal tersebut. Namun, melihat Lily kesakitan, membuat Romeo dan Juliet mulai terlena oleh fantasi mereka sendiri. Memanfaatkan kelengahan lawan, Lily bergerak cepat. Sebuah serangan balik yang mematikan, sehingga tiba-tiba akhirnya, pasangan kejam itu pun lenyap selamanya. Usai menghabisi mereka, Lily kembali menemui Nikolai untuk menginterogasi seluruh informasi terkait jaringan LaFleur, termasuk data penting yang tersimpan di dalam flash disk yang ia sembunyikan di kalungnya. Perintah untuk menghabisi Nikolai membuat Lily berada di ambang dilema. Mau tidak mau, ia harus mengambil keputusan paling berat dalam hidupnya, dan inilah keputusannya. John, begging you to. Lily. Selesai menyelesaikan misi, kini Lily justru dihantui rasa bersalah dan penyesalan yang mendalam. Ternyata, data di dalam flash disk tersebut berisi informasi krusial mengenai para pejabat korup di agensinya yang terlibat dalam jaringan LaFleur. Di tengah kegundahannya, sang penculik kembali memberikan instruksi. Lily harus mengantarkan data tersebut ke sebuah alamat yang ia kirimkan. Lily. Do you have the key, Lily?
Now drop it off at the location I'm sending you now. Di tengah perjalanan, dilema besar mulai menghantui batin Lily. Ia akhirnya mengambil keputusan, nekat menolak perintah sang penculik, mengorbankan John dan menyerahkan data tersebut kepada agensinya. You're deviating from the path, Lily. I'm so sorry, John, for not being able to save you. Lily menyadari bahwa sang penculik hanyalah rival Lafleur yang memanfaatkannya untuk melenyapkan pesaing. Dengan data di flash disk tersebut, sang penculik bisa mengendalikan para pejabat korup di bawah kekuasaannya sendiri. Jika Lily salah melangkah, semua pengorbanannya akan sia-sia karena hanya akan melahirkan dinasti mafia baru. Hello? Di sisi lain, Cindy yang mulai mencemaskan keadaan Lily memutuskan untuk mendatangi rumahnya. Namun di luar dugaan, Lily justru menyambutnya dengan todongan pistol. Terperanjat sekaligus bingung dengan situasi tersebut, Cindy berusaha tetap tenang dan menuntut penjelasan darinya. You have a lot of explaining to do. Sorry. I need to know I can trust you. Ternyata, tindakan Lily adalah bentuk kewaspadaan yang ekstrem. Ia tahu hampir seluruh pejabat di agensinya telah terperosok ke dalam jaringan Lafleur. Bahkan, ia sempat menaruh curiga pada Cindy. Namun, setelah yakin bahwa Cindy tetap setia di pihaknya, Lily tanpa ragu menyerahkan flash disk maut itu agar segera dibawa ke kantor pusat. Usai mengamankan data krusial tersebut, kini Lily hanya memiliki satu misi tersisa, melenyapkan Marcel sebelum pria itu sempat melarikan diri. Tanpa membuang waktu, ia segera bergerak untuk memburu target terakhirnya. Di kediamannya, Marcel sibuk mempersiapkan pelarian. Sementara itu, Lily telah tiba dan memantau situasi dari kejauhan. Menyadari ketatnya penjagaan, Lily segera menyiapkan senjata dan mulai menyelinap, melumpuhkan para penjaga satu demi satu dengan gerakan taktis yang mematikan. Bersenjatakan senapan runduk, Lily mulai menginfiltrasi lokasi tersebut. Ia bergerak senyap untuk mensabotase bahan peledak di sana, memicu ledakan besar yang mengacaukan seluruh area. Selesai melumpuhkan area luar, Lily melakukan infiltrasi ke dalam rumah. Dengan efisiensi yang mematikan, ia membantai barisan algojo bayaran Marcel satu persatu dengan cepat. Namun, keberuntungan tidak berpihak padanya. Penjagaan Marcel yang begitu ketat membuat Lily akhirnya terpojok. Dalam satu gerakan cepat, sebuah hantaman keras dari gagang senjata menghantam kepalanya, membuat Lily seketika jatuh tak sadarkan diri. Saat tersadar, Lily menemukan dirinya tergeletak tak berdaya di atas sebuah kanvas besar. Luka sayatan di tangannya membuat tubuhnya kian melemah. Ternyata, semua itu adalah bagian dari rencana Marcel yang ingin menggunakan darah Lily sebagai mahakaryanya. Dengan sisa tenaga yang tersisa, Lily mencoba melawan, namun usahanya percuma. Marcel justru semakin beringas menyiksanya. Dengan kejam, ia mengusapkan setiap tetes darah yang mengalir dari tubuh Lily ke atas kanvas, menjadikannya goresan-goresan merah dalam mahakarya gilanya. Qui t'envoie? Dalam usaha terakhirnya, Lily berjuang keras untuk bertahan. Meski kekuatannya hampir habis, takdir masih berpihak padanya. Di saat krusial itu, jemarinya berhasil menggenggam sebuah patahan kayu tajam dengan satu hentakan tiba-tiba. Akhirnya, Marcel pun harus lenyap di atas kanvas yang ia sebut sebagai mahakaryanya sendiri. Darahnya kini menjadi warna terakhir yang menyempurnakan lukisan maut tersebut.
Singkat cerita, keesokan paginya Lily melangkah tertatih ke kantor untuk menemui Cindy. Namun, disinilah kejutan besarnya terungkap. Ternyata, semua yang dialami Lily adalah skenario Mr. White dan Cindy. Faktanya, John berada dalam perlindungan aman mereka. Seluruh misi maut itu hanyalah ujian akhir bagi Lily sebelum ia mengemban tanggung jawab yang jauh lebih besar sebagai agen elit. You mean a test? Exactly. Not only did you pass, you excelled. According to who? The division you apply to. John dan Lily akhirnya bersatu kembali. Lily menjalani perannya sebagai wanita biasa, menyembunyikan identitas aslinya sebagai agen elit yang masih bergerak di bawah bayang-bayang. Sebuah rahasia besar yang ia simpan rapat dari dunia. Dan film pun tamat. Sekian ulasan dari film populer, jangan lupa berikan jempolnya, bagikan video ini ke teman-teman kalian, dan pastikan sudah subscribe agar tidak ketinggalan update film keren lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. What do you want from me? Marcel, eliminate him.